memahami Nabiullah Khidir alaihi salam, keistimewaan beliau dan hal-hal yang terkait dengan Nabiullah Khidir. Para ulama masih berbeda pendapat. Nabi Khidir itu nabi atau wali. Ini para ulama masih tidak sepakat. Wa amma nubuwatuhu fa fihi qaulani. Al-jumhur ala annahu nabiyyun wa qalat ta'ifatun annahu waliyun. Tentang kenabian Nabiullah Khidir ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang jumhur, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa Al-Khadir itu adalah nabi. Tapi menurut pendapat yang lain, ulama yang lain, waqalat ta'ifatun juga mengatakan bahwa Nabi Khidir itu bukan nabi tapi wali. Nabi, ada yang mengatakan wali. Wa aksarul ulama yaquluna annal Khadir maujudun baina azharina. Sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa Nabiullah Khidir ini masih hidup, masih ada kita. Jadi kan masih eksistensinya Nabi Khidir ini kan masih diperdebatkan. Sebenarnya Nabi Khidir itu ada apa tidak? Masih ada apa tidak? Atau sudah meninggal apa tidak? Kan gitu. Masa ada orang umurnya panjang sekali? Dari zaman dulu sampai sekarang sebenarnya Nabi Khidir ini ada apa tidak? Maka dikatakan, ada yang mengatakan wa aksarul ulama, sebagian besar ulama mengatakan annal Khadir maujudun baina azharina, bahwa Nabi Khidir itu memang ada, masih hidup, dan Nabi Khidir adalah di antara nabi yang diberi keistimewaan oleh Allah akan hidup sampai akhir zaman. Wa hadza muttafaqun alaihi 'inda sufiyah liwurudi hikayatihim annahum ra'auhu. Bahkan kalau menurut ulama-ulama sufi itu mereka sepakat kalau Nabi ketemu dengan Nabi Khidir di tengah laut waktu nyari ikan, itu terus ditanya, kamu mintanya apa? Jawabannya Ki Abdul Latif, saya tidak minta apa-apa, tapi saya minta anak saya yang sekarang masih dalam kandungan jadi orang yang hebat, orang yang soleh. Jadilah Nabiullah Khidir, jadilah yang di dalam kandungan itu adalah Kiai Khalil Al-Bangkalani. Jadilah Kiai Khalil Al-Bangkalani. Makanya memang banyak ulama-ulama kita yang pernah ketemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Maka dapat dipastikan aksarul ulama, sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup dan masih ada. Walhasil, kata Imam Nawawi dalam kitab Nuruz Zalam, walhasil annal Khadir wal Ilyas hayyani 'alal mu'tamad. Bahwasanya kesimpulannya bahwa Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu masih hidup sampai sekarang menurut pendapat yang mu'tamad. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Jadi perhatikan ini, yang masih ada di muka bumi ini, kalau di perkataannya Imam Ka'bul Akhbar dikatakan arba'atun minal anbiya ahya, ada 4 nabi yang sampai sekarang masih hidup dan oleh Allah sampai sekarang nyawanya belum dicabut. Ada berapa? 4. Ada 4 nabi yang sampai sekarang nyawanya belum dicabut dan sampai sekarang masih hidup. Amanun li ahlil ardi
isnani amanun lil ahli ardi wasnani amanun fi ahli sama. Yang dua itu sebagai penyelamat atau pengaman paku ning bumi. Yang dua ditaruh di langit. Yang dua ditaruh di bumi, yang dua ditaruh di langit. Yang ditaruh di bumi siapa? Isnani fil ardi Al-Khadir wa Ilyas. Dua yang ditaruh di bumi yang sampai sekarang masih hidup itu adalah Nabiullah Khidir dan Nabi Ilyas. Wasnani fis sama, sedangkan dua nabi yang ditaruh di langit yang belum pernah mati yaitu Nabi Idris wa Isa, Nabi Idris dan Nabi Isa. Coba kamu perhatikan, Nabi Isa itu mana ada pernah pencabutan nyawanya Nabi Isa? Tidak pernah. Ketika Nabi Isa dikepung oleh orang-orang yang akan dibunuh, Nabi Isa masuk, kemudian ada muridnya Nabi Isa yang paling pengen nangkep Nabi Isa karena pengen dapat uang, itu namanya siapa? Yudas Iskariot. Dia masuk, akhirnya dirubahlah wajahnya Yudas Iskariot menjadi mirip wajahnya dengan Nabi Isa. Nabi Isanya kemana? Diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Nabi Isa belum mati, belum wafat, cuman ditaruh di langit. Terus Nabi siapa lagi? Nabi Idris. Nabi Idris sudah mati belum? Belum Nabi Idris. Buktinya ketika berdebat dengan malaikat, ketika dibawa ke surga dan neraka, mau ditaruh di bumi lagi, Nabi Idris sudah ngomong, jangankan malaikat, saya tidak mau hidup di bumi, carikan saya tempat yang lain. Akhirnya ditaruh di langit. Maka yang dua di langit, yang dua di bumi. Yang dua di bumi ini Al-Khadir wa Idris. Al-Khadir wa Ilyas. Kata para ulama, Nabiullah Khidir dan Nabi Ilyas ini punya tugas masing-masing. Al-Khadir, Nabi Khidir fil bahri, wal Ilyas fil barri. Nabi Khidir itu tugasnya di bagian pengairan. Ya bukan pengairan, tukang ngairi sawah. Bagian air, bagian laut. Jadi penguasa laut. Kalau orang sini penguasa laut sapa? Nyi Roro gitu liku jarine sampean. Ya. Tapi kalau penguasa air yang hidupnya banyak di laut itu Nabi Khidir. Nabi Khidir penguasa laut fil bahri. Terus Nabi Ilyas fil barri. Nabi Ilyas itu penguasa daratan. Jadi daratan itu yang paling banyak menguasai adalah Nabi Ilyas. Makanya orang-orang katanya, loh sampean kok sering sekali di pinggir sungai, itu ngapain? Tirakat. Tirakat mau ketemu siapa? Nabi Khidir, ndak taunya mancing. Loh banyak loh ya yang tirakat di ini. Di mana tuh yang saya sering pengajian itu di mana? Tengah laut itu mana? Bukan, ini di tengah laut ya, Probolinggo ini. Gili. Ya saya sering ada orang Gili. Orang Gili saat saya tanya, di sini daerah sini banyak yang oh banyak sini Gus. Orang sini orang Jawa, nyebutnya orang kita ini orang Jawa. Orang Jawa banyak yang tirakat di sini. Ngapain? Pengen ketemu Nabi Khidir. Karena katanya Nabi Khidir fil bahri. Nabi Ilyas fil barri. Nanti saya kasih tahu terakhir kalian kalau pengen tahu, pengen ketemu Nabi Khidir gimana caranya. Nanti ada ini. Siapa tahu di antara kalian kita ini ada yang bisa ketemu Nabi Khidir langsung ongke derajat.
Yaltaqi, lah ini keistimewaannya Nabi Khidir. Yaltaqi al-Khadir wa Ilyas. Ternyata Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu kulla amin fil musim, beliau berdua ini kalau setiap tahun ketemu satu kali. Jadi orang rapat paripurna ngono model. Ya, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, beliau berdua itu ketemu satu kali fil musim, yaitu ketika musim haji. Jadi ketika musim haji beliau bertemu. Ini yang khusus, orang-orang khusus ketika dia haji bisa jadi akan bertemu dengan Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Fayahliku kullu wahidin minhuma ra'sa sahibihi. Maka satu di antara keduanya, salah satunya saling memotong rambutnya kalau haji. Haji kan ada istilah tahallul. Jadi nanti ketika tahallulnya haji, yang memotong rambutnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Yang memotong rambutnya Nabi Ilyas, Nabi ya. Setiap musim ketemu, musim haji. Kemudian wa yahujjani fi kulli sana, setelah beliau berdua itu haji setiap tahunnya tadi, makanya keberuntungan tertinggi itu kalau dia haji dapat makbul, dapat mabrur di Mekah, dilalah dapat bonus ketemu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Wa yashrabani min zamzam syarbatan, kemudian beliau berdua ini keduanya minum air zam-zam bareng. Jadi dua-duanya minum air zam-zam, tapi hebatnya yakfihima ila mislihima min qabil. Minum air zam-zam satu kali maka akan menghilangkan setahun yang akan datang. Jadi minumnya satu kali dek, tahun yang akan datang minum lagi. Jadi satu kali minum itu rasa hausnya akan hilang sampai tahun yang akan datang. Nabi siapa? Khidir dan Nabi Ilyas. Nah, kemudian bagaimana cara ketemu Nabiullah Khidir? Nah, ini perhatikan. Apakah semua orang bisa ketemu dengan Nabi Khidir? Kanal Khadir abdan la tarahul a'yun illa man aradallahu ayyuriyahu. Nabi Khidir itu adalah hamba yang mulia, yang dimana tidak semua mata bisa melihatnya. Tidak semua orang mampu bertemu dengannya, kecuali man aradallah, kecuali hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah bertemu dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Idza arada ahadun, kalau ada orang pengen ketemu Nabi Khidir, ya, ayyaral Khadir, maka ayyura'iya salasa khisal, maka hendaknya dia mempunyai tiga sifat ini. Kalau dia punya tiga sifat ini, kemungkinan besar dia akan ketemu dengan Nabi Khidir. Ayo, hendaklah mempunyai tiga sifat ini, memperhatikan tiga sifat ini. Yang pertama apa? Ayu tahira qalbahu, membersihkan hatinya. Nah, ini sing iso ketemu Nabi Khidir carane ya. Akbar ketemu Nabi Khidir, bersihkan hatinya. Jangan gampang sakit hati. Jangan punya sifat iri dengki. Orang yang punya sifat iri dengki sampai kiamat kurang 2 hari tidak akan pernah ketemu dengan Nabi Khidir. Hatta ulama, walaupun dia disebut ulama, walaupun hatta ustad, walaupun dia disebut ustad, hatta santri, walaupun dia pernah mondok lama, tapi kalau gampang sakit hati, mudah sakit hati, tidak bisa. Punya sifat iri, punya sifat dengki, tidak bisa ketemu dengan Nabi Khidir. Yang pertama adalah orang yang suci, bersih hatinya. Yang kedua, terus Gus, tapi kadang-kadang ada amalan, ya amalan-amalan biar ketemu Nabi Khidir itu enggak menjamin. Yang menjamin ini bersihkan hati. Yang kedua, wa ayatba'a sunnatan nabi. Yang kedua, memaksimal mungkin dirinya
untuk mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Ya enggak harus semuanya, tapi dimaksimalkan. Kalau pagi, kalau nemui tamu, kalau jalan, kalau makan. Nah, kayak tadi malam ada yang gejek-gejek ya. Ojo gejek kenemenen akbar. Ono ya toh. Wa ayatba'a sunnatin Nabi. Dia memprioritaskan sunnahnya Kanjeng Nabi. Lagi sing angel. Ada orang ya tirakat sunnah Kanjeng Nabi tak dipakai terus ngaku ketemu Nabi Khidir. Oh, gak meyakinkan. Ada orang jangankan sunnahnya Kanjeng Nabi, sholatnya saja bolong-bolong. Sholatnya bolong-bolong, ketemu katanya ngaku ketemu Nabi Khidir, apalagi ketemunya di pom bensin. Ya tambah nemen meneh. Ada orang sunnahnya Kanjeng Nabi tidak banyak diikuti, tapi ngaku ketemu Nabi Khidir. Ini gak masuk akal, saya gak begitu percaya seperti itu ya. Nah yang terakhir, lah ini yang berat menurut saya. Ini menentukan yang terakhir ini. Ini kalau bisa dilakukan ini menentukan. Apa yang terakhir? Wa alla yudakhira lighat syai'an. Dia tidak menyimpan makanan atau menyimpan sesuatu apa saja duniawi untuk hidup di esok hari. Oh, iki sing angel iki. Jadi kalau mau makan sekarang ya habis sekarang. Kok masih punya uang malam hari, dia nggak tenang. Contoh itu loh Kiai Hasan Genggong. Kiai Hasan Genggong itu dalam kisahnya, beliau kenapa kok ada foto membagikan uang? Karena Kiai Hasan Genggong itu kalau malam masih megang uang, pagi kok masih ada uang yang sisa tadi malam, hidupnya nggak tenang. Pokoknya malam itu harus habis. Malam masih pegang uang, susah hidupnya, sumpek hidupnya. Kalau kita kan kebalikannya. Malam tidak pegang uang. Lah, kalau bisa seperti itu ini bagus. Ini yang ciri-ciri orang yang bisa ketemu Nabi Khidir. Gimana caranya? Saya tak ikut kosnya Mas Andri saja. Terus sudah saya nggak usah pegang uang. Kalau peleka ada jeding. Tirakat apa kamu, Cong? Saya tirakat ketemu Nabi Khidir, tidak pegang uang esok hari. Waktu hari itu habis, ya habis di hari itu juga. Rezekinya sekarang sampai sekarang. Rezekinya besok, Allah ngasih rezeki besok. Itu yang angel nih, Gure. Kan banyak ulama-ulama yang punya prinsip seperti itu. Hari ini punya uang, ya harus habis hari ini. Urusan besok kita serahkan kepada Allah. Wis mantep nih Gusti Allah, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang nanggung rezeki. Kalau kita kan belum berani seperti itu. Ngumpulkan sebanyak mungkin, ndak taunya waktu dikumpulkan inna lillahi selesai. Nah ini kalau bisa ini bagus. Kemudian keistimewaan Nabi Khidir namanya. Ini bisa kalian tulis ya. Wa qala ba'dul arifin. Ini perhatikan. Wa qala ba'dul arifin. Jadi saya ulangi yang pertama tadi. Bagaimana kalau pengen ketemu dengan Nabi Khidir? Bagaimana kalau pengen ketemu Nabi Khidir? Maka caranya dia melakukan 3 hal ini. Yang pertama, ayutahhira qalbahu, membersihkan hatinya, jangan punya penyakit hati, jangan punya sifat iri, punya sifat dengki, punya sifat tidak suka dengan sesama orang Islam. Nomor 2, wa ayatba'a sunnatan Nabi, dia selalu mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Tidak mungkin bisa orang apalagi meninggalkan sholat, apalagi orang ngaku saya ketemu Nabi Khidir, tapi sunnahnya Kanjeng Nabi nggak pernah dilakukan. Ada orang ngaku ketemu Nabi Khidir, tapi jangankan sunnahnya Kanjeng Nabi, kewajiban-kewajiban dalam agama dia masih banyak dia tinggalkan.
tidak mungkin. Ini menunjukkan yang bisa ketemu dengan Nabi Khidir adalah orang alim. Tidak mungkin kalau tidak alim ngerti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Yang ketiga, dia alla yudakhira syai'an lighad. Dia tidak menyimpan sesuatu untuk esok hari. Allah ngasih rezeki hari ini, dia yakin ini rezeki hari ini. Untuk besok, apa katanya Gusti Allah? Ini istimewa orang kayak gini ya. Jika sifat itu kalau sudah dimiliki oleh seseorang, maka Allah akan memudahkan orang tersebut untuk ketemu dengan Nabi Khidir. Tidak hanya ketemu Nabi Khidir, orang tersebut akan dimudahkan mimpi dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan, nah ini bagus ini, keterangan bagus. Wa qala ba'dul arifin, sebagian ulama ahli ma'rifat mengatakan, man arafa ismahu wa isma abihi, barang siapa mengetahui nama Nabi Khidir, wa isma abihi, dan nama bapaknya Nabi Khidir, wa kunyatihi, dan nama kunyahnya Nabi Khidir, wa laqabihi, dan nama julukannya Nabi Khidir, mata alal Islam, maka dia akan mati dalam keadaan Islam, membawa iman. Bahkan dikatakan, barang siapa mengetahui namanya Nabi Khidir, namanya bapaknya, nama kunyahnya, nama lakopnya, dakhalal jannah, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Nuruz Zalam. Imam Nawawi mengatakan dakhalal jannah, maka yang mengetahui namanya akan dimudahkan untuk masuk surga. Nah, sekarang siapa namanya Nabi Khidir? Ini tulisan dengan benar. Laqabu Khadir, julukannya Khadir. Wa kunyatuhu Abul Abbas, nama kunyahnya Abul Abbas, nama kunyahnya Abul Abbas. Wa ismuhu, nama aslinya Balya. Sopo? Balya. Balya itu wa maknahu bil Arabiyah Ahmad. Sedangkan makna Arabnya Balya itu Ahmad. Jadi namanya Nabi Khidir itu aslinya Ahmad, cuma pakai bahasa namanya Balya. Maknanya Balya itu Ahmad. Wa ismu abihi Malkan. Sedangkan nama bapaknya namanya Malkan. Ayo diiling-iling, diingat-ingat. Nama Khadir, nama Khadir, nama tulisan ini, nama kunyahnya Abul Abbas, Abul Abbas. Nama aslinya Balya, artinya apa? Ahmad. Jadi Nabi Khidir itu kalau nyebutkan nama Nabi Khidir itu kalau nyebutkan nama, kalau dalam nahwunya kalau mau nyebutkan pakai alam, nahwunya kalau mau nyebutkan pakai alam kunyah dulu. Abul Abbas, kunyah disebutkan dulu. Abul Abbas Khadir Balya bin Malkan. Jadi ibaratnya nama saya kalau mau disebutkan dulu itu Abu Uj, Bapak Uj, Abu Uj. Jadi Abul Abbas, julukannya di anu dulu, di apa namanya, di depan anunya, nalam kunyahnya. Ingat-ingat namanya Abul Abbas Khadir Balya bin Malkan. Ayo coba bareng-bareng. Abul Abbas Khadir Balya bin Malkan. Balya bin Malkan. Dan nanti kalau sudah tahu ini, insya Allah dimudahkan kita semuanya. Bahkan Nabi Khidir dikatakan di sini, siapa yang tahu namanya
mata 'alal Islam au dakhalal jannah. Nah, semoga barokah, semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.